Pemirsa, masalahnya Inara Rusli, Ihsan Nur Fahmi dengan Mawa semakin meruncing dikarenakan sudah akan proses ke persidangan. Dan kabar terbaru yang kita lihat di media sosial, Mawa sudah menggugat cerai Ihsan Nur Fahmi, tapi Ihsan Nur Fahmi tidak terima, malah menuduh kalau sahabatnya Mawa yang sudah mempengaruhi Mawa. Dari prediksi saya, dari pertama masalah ini sudah saya prediksikan kalau mereka itu kecil kemungkinan untuk bisa berdamai, walaupun peluangnya ada, tapi tidak dipergunakan peluang itu untuk berdamai. Kemudian dari Mawanya juga akan bersikukuh untuk tetap menggugat cerai Ihsan Nur Fahmi dan menggugat terkait dengan perzinahan tersebut. Dan mari kita prediksi bagaimanakah terkait dari tuduhan Ihsan Nur Fahmi ini pada sahabatnya Mawa. Apakah memang Mawa terpengaruhi ataukah gugat cerai itu memang dari hati nurani Mawa sendiri. Yang pertama ini, apakah gugat cerai itu karena dipengaruhi oleh seseorang sehingga Mawa menggugat cerai? Isolasi ini adalah bentuk dari kekhawatiran Ihsan Nur Fahmi terkait dari imbas proses hukum yang sudah dilaporkan Mawa, terutama imbas dari proses hukum perzinahan. Simbol isolasi ini simbol di mana kalau memang terbukti Ihsan Nur Fahmi dengan Inara Rusli melakukan perzinahan, dia bisa dikenakan hukuman. Makanya ada simbol isolasi yang melambangkan simbol terkurungnya seseorang dari dunia luar, kayak diasingkan. Jadi ini saya mengartikan adanya kekhawatiran dari Ihsan Nur Fahmi terkait dari proses hukum yang sudah akan digelar persidangannya, yaitu proses hukum perzinahan. Apakah Mawa dari hati nuraninya sendiri menggugat cerai Ihsan Nur Fahmi? Impes, sudah jalan buntu? Jawabannya ya. Tidak ada orang yang mempengaruhi Mawa. Dari keputusan Mawa untuk menggugat cerai Ihsan Nur Fahmi ini murni dari keinginan sendiri. Di awal-awal kasus mestinya Ihsan Nur Fahmi dengan Inara Rusli itu minta maaf pada Mawa. Apa sih susahnya minta maaf? Bersikukuh tidak mau minta maaf dan lain sebagainya. Yang ada malah masalah ini menjadi meruncing kemana-kemana, dan akhirnya Mawa berpikir ini udah jalan buntu, tidak bisa dimaafkan, tidak ada jalan keluar lagi karena mereka memang nggak merasa bersalah. Makanya di sini Mawa sudah kesabarannya di titik nadi. Pada akhirnya dia menggugat cerai Ihsan Nur Fahmi. Walaupun Mawa ini tidak menggugat cerai di awal-awal dulu, tentunya itu ada strategi dari Mawa terkait dari kemenangannya di proses hukum pelaporan dari perzinahan Inara Rusli dengan Ihsan Nur Fahmi ini. Nah di sini karena jalan buntu, jadi tuduhan Ihsan Nur Fahmi bahwa Mawa dipengaruhi oleh temannya itu sangat-sangat gak masuk akal. Ihsan Nur Fahmi mestinya introspeksi diri dulu, kenapa masalah ini mencuat, kenapa di awal-awal dia tidak mau menurunkan egonya untuk minta maaf dan lain sebagainya, ya toh? Nah ketika masalah ini sudah di ujung proses pengadilan, bingunglah dia, yang begini, yang begitu dan lain sebagainya. Nah ini Selanjutnya, mengapa Ihsan Nur Fahmi begitu ketakutan di sini terkait dari proses hukumnya? Apakah dia merasa yakin akan terjerat hukum? Fight, sebuah keyakinan. Jadi Ihsan Nur Fahmi ini merasa yakin bahwa dirinya akan bisa terjerat hukum di sini terkait dari masalah perzinahan. Fight, sebuah keyakinan, meyakini dirinya walaupun saat ini mungkin secara publikasi dia tidak merasa bersalah ya, tapi dalam hati nuraninya dia sudah
mengakui saya bakal kena jerat hukum dalam kasusnya perzinahan ini. Makanya di sini ada simbol keyakinan. Dalam hati kecilnya dia merasa yakin saya akan kena jeratan hukum. Walaupun secara publikasi, secara wawancara di media dan lain sebagainya, dia tetap mengelak terkait dari perbuatan itu. Ini ya. Apakah ini nanti akan membuat karir dari Ihsanul Fahmi menjadi jeblok ya? Recovery ya tergantung. Ada simbol kunci, ada simbol perubahan, yang artinya karirmu meningkat atau tidak setelah proses hukum ini tergantung padamu. Kalau kamu dengan proses hukum ini kemudian kamu putus asa, ya berakhir karirmu. Tapi kalau kamu gigih membangun kembali, berjuang kembali, karirmu bisa kebuka lagi di sini. Nah, kita beralih ke Inara Rusli. Bagaimanakah perasaan Inara Rusli dengan proses hukum ini yang semakin mendekati ya jadwal dari persidangannya? Bagaimanakah perasaan Inara Rusli? Vanity itu kearoganan, kesombongan. Dia masih merasa yakin saya tidak akan kena jerat hukum atau tidak akan dinyatakan bersalah dan lain sebagainya. Kalau melihat dari proses hukumnya ini, yang sudah berkeluarga kan yang sudah berkeluarga adalah Ihsanul Fahmi dengan Mawar, kemudian Ihsanul Fahmi selingkuh dengan Inara Rusli, sedangkan Inara Rusli masih single ya karena belum ada pernikahan, juga sudah cerai dengan Virgon. Saya kurang tahu apakah Inara Rusli nanti bisa kejerat hukum atau tidak. Ini ya. Jadi ada simbol vanity ini, Inara Rusli masih merasa dia tidak akan kejerat hukum di sini terkait dari pelaporan Mawar tentang perzinahan tersebut. Nih. Selanjutnya dari karir Inara Rusli bagaimana? Kalau dulu saya prediksi karirnya banyak yang jobnya di cancel, tapi ada yang masih mau kerjasama dengan Inara Rusli, dan ini juga sudah kita lihat ya beberapa kali Inara Rusli juga tayang di media sosial yang mengiklankan produk-produk tertentu. Nah, apakah akan berkembang pesat kembali karirnya Inara Rusli itu ataukah malah nyungsep? Insting naluri atau simbol serigala. Serigala berbulu domba itu arti yang positif atau negatif? Arti yang negatif, kelihatan yang baik tapi di belakangnya kurang baik. Jadi di sini bisa diartikan untuk kerjasama dengan Inara Rusli ini harus hati-hati dikarenakan bisa berbalik. Karena fansnya Inara Rusli atau hatersnya Inara Rusli itu menginginkan untuk Inara Rusli tidak aktif lagi di media sosial. Khawatirnya nanti dikasih bintang 1 dan lain sebagainya, kan malah kasihan nih ya orang-orang yang kerjasama dengan Inara Rusli ini. Karena di sini ada insting serigala berbulu domba yang artinya kurang bagus, kelihatan baik tapi di belakang menikam, bisa begitu. Nah, apakah setelah masalah proses hukum ini Inara Rusli dengan Ihsanul Fahmi akan tetap menjalin sebuah hubungan? Victim, ada yang merasa menjadi korban di sini. Jadi hubungan mereka nanti tidak harmonis. Ada yang merasa saya menjalani hubungan dengan kamu, hidup saya jadi begini, semuanya ini gara-gara kamu. Ada yang menyalahkan seperti itu. Ini. Jadi hubungan mereka nanti setelah Ihsanul Fahmi menjalani proses hukum, andai kata terbukti bersalah, hubungan mereka bisa dibilang retak. Karena ada salah satu pihak yang menyalahkan pihak lain. Jadi kayaknya Inara Rusli nanti menyalahkan Ihsanul Fahmi gara-gara Ihsanul hidupnya menjadi seperti ini. Apakah mereka nanti ada terjadi pernikahan resmi? Kalau dari prediksi saya yang dulu tidak akan terjadi pernikahan resmi. Nah, tapi bagaimanakah perkembangan saat ini? Mari kita lihat ya. Apakah mereka berdua akan ada pernikahan resmi di kemudian hari? Ihsanul Fahmi dengan Inara Rusli. Growth, sebuah pertumbuhan.
perkembangan. Nah, perkembangannya ini ke arah mana? Perkembangan serius atau perkembangan malah nggak serius? Karena di sini kan tadi ada simbol victim, ada yang merasa menjadi korban. Doakan saja. Doakan saja. Nah, doakan saja itu apakah mereka pasti akan menikah? Enggak. Grief, kesedihan. Jadi ini masih sesuai dengan prediksi saya yang dulu, bahwa untuk menikah resmi mereka sepertinya berantem duluan sebelum ke arah sini ya. Jadi setelah Insanul Fahmi masuk proses hukum dan lain sebagainya, justru dia akan disalahkan oleh Inara Rusli karena menjalani hubungan dengan Insanul, hidupnya menjadi berantakan seperti ini, dan semakin hari hubungan mereka akan semakin memburuk kalau dilihat dari prediksinya ini. Dan Insanul Fahmi bisa nanti kena isolasi ini tadi, terasing atau kebebasannya terpenjara ini ya. Kalau Inara Rusli masih yakin kalau dia tidak akan kena isolasi. Tapi ini keyakinan dari Inara Rusli sendiri. Cuman kita juga nggak tahu apakah karena Inara Rusli tidak ada yang melapori, sebab Inara Rusli ini masih dibilang single ya. Apakah itu bisa membuat dia terlepas dari jerat hukum? Sedangkan kalau Insanul Fahmi kan sudah menikah, jadi hubungan perzinahan saat dia dalam pernikahan, dan itu bisa dikenakan hukuman. Seperti itu ya teman-teman.